Bab 79. Zoe, ibu rindu. Sekali lagi, Chiko menciumi kening dan bibir Nisa dengan lembut sebelum beranjak dari tempat tidur besar itu. Chiko menatap Nisa yang masih tertidur dengan pulasnya. Setelah percintaan hebat mereka, bibirnya tersenyum puas mengetahui tubuh Nisa tidak menolak kenikmatan yang diberikannya. Chiko mengambil piyama dan berjalan keluar dari kamar. Pasang semua CCTV di rumah ini kecuali kamar utama. Lakukan cepat, mungkin sebelum dia bangun. Hubungkan servernya ke PC dan ponselku. Jangan biarkan dia mengetahuinya, mengerti? Baik, Pak. Villa itu terletak di Kepulauan Seribu, di salah satu pulau pribadi miliknya. Pulau itu memiliki luasan hampir 100 hektar. Di pulau itu hanya terdapat villa miliknya satu-satunya. Jaraknya memang tidak terlalu jauh dari Jakarta. Hanya berjarak kurang dari 100 km. Dengan menggunakan akomodasi berupa perahu kecil, orang-orang bisa keluar masuk dari pulau itu. Tapi itu adalah pulau pribadi miliknya. Tidak sembarang orang bisa masuk ke pulau itu. Hanya orang-orang yang ditunjuk yang bisa mencapai pulau itu. Nisa tidak tahu bahwa villa yang menjadi penjara baginya terletak tidak jauh dari kota Jakarta. Yang dia tahu, villa itu begitu terpencil dan letaknya sangat jauh dari Jakarta. Hari ini, Chiko harus kembali ke Jakarta. Banyak pekerjaan yang sudah menantinya. Sebenarnya dia masih ingin berlama-lama dengan Nisa, menikmati kebersamaan mereka, bercinta dengannya sepanjang hari, saling menikmati tubuh satu sama lain. Dia ingin selalu bersama dengan Nisa. Andaikan saja pekerjaan itu bisa diselesaikan tanpa harus pergi ke Jakarta, dia tidak akan meninggalkan pulau ini. Tidak akan meninggalkan Nisa seorang diri. Nisa sudah berada dalam genggamannya. Dia takut kalau terlalu lama meninggalkannya. Wanita itu akan kabur dari dirinya lagi. Dia takut Nisa akan memberontak dan bersembunyi lagi. Dia tidak ingin merasakan hari-hari penuh kepedihan seperti 5 tahun terakhir. Meskipun Nisa sudah mengkhianatinya, namun dia tidak bisa mengabaikan perasaannya sendiri. Tubuh dan hatinya menginginkan wanita itu. Dia hanya ingin hidup dengan Nisa. Akan lebih bagus bila wanita itu segera mengandung anaknya. Mereka akan hidup dengan bahagia. Chiko kembali masuk ke kamar. Dia mendekati Nisa yang masih terlelap dalam tidurnya. Raut wajah wanita itu dipenuhi dengan kelelahan. Apakah percintaan mereka tadi malam terlalu berat baginya? Wanita ini, apa dirinya terlalu barbar? Chiko merasa bersalah. Dia mengelus rambut Nisa dengan lembut. Pelan-pelan, dia mencium kening Nisa. Aku akan pergi. Sampai berjumpa 2 hari lagi, sayang. Chiko berbisik lembut sembari mencium pipi Nisa. Kemudian, dia beranjak dari tempat tidur dan mulai membersihkan diri. Dia bersiap-siap untuk kembali ke Jakarta. Nisa terbangun sendiri. Dia menatap ranjangnya di sebelah. Kosong. Tidak ada laki-laki itu di sana. Entah mengapa Nisa merasa sangat kecewa. Dia merasa telah menjadi sebuah barang yang apabila telah selesai dipakai, maka sudah saatnya untuk dibuang. Seharusnya dia merasa senang laki-laki itu tidak ada di sampingnya. Dia benci Chiko. Laki-laki itu telah menculik, berkosa, menyekap, dan memaksanya untuk melahirkan anaknya. Selain itu, laki-laki brengsek itu juga mengancam akan menyakiti keluarganya bila dia tidak menuruti kemauannya. Benar-benar sikap yang kasar, egois, jahat, sombong, dan angkuh. Tidak ada sesuatu yang bagus dari sifat-sifatnya. Tapi mengapa ketika dia mendapati bangun sendiri, seperti ingin dia merasa sangat kecewa? Apakah laki-laki itu kembali mempengaruhinya? Jangan bilang percintaan mereka tadi malam mempengaruhi pikirannya. Nisa berteriak kaget ketika mengingat kejadian semalam. Dia sudah berjanji akan bersikap datar dan tidak akan terpengaruh dengan perlakuan laki-laki itu terhadapnya. Tapi tubuhnya berkata lain. Tubuhnya dengan senang hati menerima setiap pelayan yang diberikan Chiko. Bodoh. Bodoh. Kau wanita bodoh, Nisa. Nisa menoyor-noyor kepalanya sendiri dengan gemas. Dia tidak nyangka pengendalian dirinya akan lepas begitu saja. Untung saja laki-laki itu tidak ada di sini. Akan seperti apa mimik wajahnya bila berhadapan dengan laki-laki? Lama Nisa terdiam di dalam kamar. Tidak ada tanda-tanda Chiko berada di villa itu. Nisa memutuskan untuk membersihkan tubuhnya di kamar mandi.
Dia terkejut mendapatkan tubuhnya sudah tidak mulus lagi. Banyak bekas cupangan di tubuhnya. Dan leher, dada, perut, paha, bahkan bokongnya dipenuhi dengan bekas cupangan. Dasar laki-laki gila, laki-laki mesum. Nisa berteriak dengan gemas. Nisa membersihkan tubuhnya pelan-pelan. Seluruh tubuhnya sangat kesakitan. Apalagi bagian kewanitaannya masih terasa panas. Dia sangat kesal pada Ziko yang telah membuatnya seperti ini. Hampir setengah jam Nisa membersihkan badannya. Kemudian dia memakai pakaian yang sudah disiapkan pelayan dari berjalan ke ruang makan. Dia menatap sekelilingnya. Tidak tampak keberadaan Ziko di sana. Nyonya, Anda sudah bangun. Silakan duduk. Nyonya, sarapan akan segera kami siapkan. Nisa menuruti kata-kata pelayan. Dia duduk di ruang makan seorang diri. Di mana dia? Maksud Anda Tuan? Tuan sedang pergi, Nyonya. Beliau berpesan akan kembali lagi 2 hari lagi. Apa? Tuan akan kembali dalam 2 hari mendatang, Nyonya. Mendengar berita itu membuat perasaan Nisa menjadi bercampur aduk. Dia senang karena dia bisa bebas dari laki-laki itu untuk sementara waktu. Dia jadi memiliki kesempatan untuk melarikan diri. Tapi di sisi lain, dia juga sedih. Dia merasa menjadi wanita yang sudah ditinggalkan setelah dipakai. Baiklah, kau bisa pergi. Baik, Nyonya. Nisa memakan sarapannya dengan tidak bersemangat. Waktu sudah menunjukkan pukul 9 pagi. Tinggal di daerah terpencil ini membuatnya sangat terisolasi. Dia bingung harus melakukan apa. Apakah benar-benar tidak ada cara lain untuk membuatnya meninggalkan pulau ini? Nisa membuka pintu villa, memutuskan untuk melihat-lihat keadaan sekitar. Sebelum kakinya melangkah, ada tangan yang menahan lengannya. Maaf, Nyonya. Tuan berpesan pada kami untuk tidak membiarkan Anda keluar. Aku hanya ingin melihat laut. Aku ingin menghirup angin segar. Maaf, Nyonya. Kami tidak bisa mengizinkan. Silakan masuk kembali, Nyonya. Bisa gemetar menahan amarah. Dia tidak marah pada peliharaan itu. Dia hanya marah pada laki-laki egois yang menahan kebebasannya itu. Mau tidak mau, bisa menuruti kata-kata pelayan itu. Dia masuk kembali ke dalam. Dia begitu bingung akan melakukan aktivitas apa. Tidak ada ponsel maupun buku yang bisa dibacanya. Yang tertinggal hanya koran dan TV saja. Nisa memutuskan untuk ke ruang keluarga. Dia menyalakan TV dan melihat-lihat acara-acara yang tidak jelas. Lambat laun, mimik wajahnya mulai berubah. Raut wajah Zoe kembali membayang-bayangi. Nisa mulai menitikkan air mata. Zoe, ibu kangen, Nak. Apa yang sedang kamu lakukan? Kamu tidak nakal, kan? Kamu senang angkelnya datang, kan? Zoe, masih lupa sama ibu ya? Zoe, rindukah kamu pada ibu? Nisa mulai terisak-isak. Mengingat Zoe membuat perasaannya sangat sedih. Sudah hampir 1 minggu dia terpisah dari anaknya. Kerinduan itu menjadi begitu dalam. Apakah Siku benar-benar akan mengurungnya selama 9 bulan? Tegakah laki-laki itu memisahkan dia dari Zoe selama 9 bulan? Dia tidak sanggup berpisah dari Zoe. Dia ingin lakukan bersama Zoe. Bisakah laki-laki itu mengabulkan permintaannya? Happy reading. Kakak-kakak sayang, minta bantuan vote-nya ya, biar author semakin semangat tulisnya. Makasih sebelumnya. Kalau kamu mau dengar audiobook lebih banyak dan gratis, segera download Audiotune.